Halo semuanya, apa kabar? Salam kemerdekaan. Dalam video kali ini kami membahas tentang seorang pahlawan lokal bernama Marilonga. Apa kamu pernah mendengar nama Marilonga? Bagi masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Ende, nama ini tentu tidak asing. Tetapi bagi masyarakat Indonesia umumnya, Marilonga belum tentu dikenal. Siapa Marilonga dan bagaimana perjuangannya melawan penjajah? Berikut adalah kisahnya. Marilonga adalah pahlawan daerah asal Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berperang melawan Belanda sekitar tahun 1887 hingga 1907. Marilonga diperkirakan lahir tahun 1855 di Watunggere, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ayahnya bernama Longarowa dan ibunya Kembakore. Ketika lahir, ia diberi nama Leba yang diambil dari nama sejenis sayuran yang pahit rasanya. Namun karena sering menangis dan sakit-sakitan, sang ayah mengubah namanya menjadi Marilonga. Mari adalah nama jenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan kayunya sangat keras. Sedangkan Longa diambil dari nama sang ayah. Bagi masyarakat Endelio, nama adalah tanda, nomen es omen. Nama Marilonga pun adalah pertanda harapan orang tua agar Marilonga tumbuh menjadi pekerja keras dan pantang menyerah. Ketika tumbuh dewasa, Marilonga pun menjelma menjadi pemuda yang hebat memanah dan menjadi jagoan perang antar suku. Sampai suatu ketika, seorang sesepuh sekaligus panglima perang dari suku lain di wilayah itu bernama Baranuri meminta bantuan Marilonga untuk berperang melawan Raja Ende yang saat itu dibantu oleh Belanda untuk melawan suku-suku lain. Belanda sedang memainkan politik adu domba divide et impera. Mari dan anak buahnya pun maju berperang di garda terdepan. Tak disangka peperangan antara tahun 1887 sampai 1889 itu dimenangkan oleh Baranuri dan Marilonga. Kekalahan itu membuat Belanda naik pitam. Mereka menyebar mata-mata ke berbagai sudut kampung, mencari tahu siapa aktor di balik kemenangan itu. Hingga terungkap nama Marilonga sebagai pahlawan bayaran dari pasukan Baranuri. Marilonga dicari ke setiap kampung, banyak warga diinterogasi bahkan dibunuh secara keji. Ini menyebabkan Marilonga marah besar. Merasa terdesak, Mari berpikir taktis. Ia memerintahkan pasukannya bersembunyi di hutan, sedangkan dia sendiri menghadap Belanda bukan untuk berperang, tapi menyerahkan diri. Niat Marilonga disambut baik pasukan penjajah. Dia lalu dibawa dengan pengawalan ketat untuk dipenjara. Karena kooperatif dan patuh mengawal lengah. Saat itulah Marilonga kabur dan kembali ke Watunggere. Ia kembali memperkuat pasukannya. Pembesar kolonial gusar. Mereka pun mengirim utusan menghadap Mari dengan siasat mengajak berunding. Namun ajakan itu ditolak Mari. Pihak kolonial pun melakukan penyerangan. Namun hasilnya tetap sama. Pasukan kolonial berguguran dan yang tersisa mundur kembali ke Ende. Perang kolonial selanjutnya, sebut saja episode 2, berlangsung tahun 1898 hingga 1902. Pasukan Belanda digiring memasuki hutan dan terjebak, sehingga mereka menyerah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali ini Mari yang terjebak, sebab setelah berdamai, Mari tak kunjung diangkat menjadi raja di Watunggere. Belanda malah membakar kampung Lewanggere yang membuat Marilonga dan pasukannya naik pitam. Karena itu pecahlah Perang Kolonial 3 pada tahun 1905 yang dimenangkan oleh pasukan Marilonga. Perang berlanjut. Setahun kemudian, pada 1906 meletus Perang Kolonial 4. Belanda kembali menyerang. Namun pasukan Belanda banyak yang tewas terkena tembakan anak panah otomatis yang dipasang pada jalan masuk kampung Watunggere. Kekalahan ini membuat Belanda pun mundur. Akan tetapi rupanya penarikan pasukan hanya untuk konsolidasi kekuatan. Pada 1907, di bawah pimpinan Kapten Christoffel, Belanda melancarkan serangan. Benteng pertahanan pasukan Marilonga runtuh, dan sang panglima perang yang pantang menyerah itu
akhirnya gugur di medan pertempuran. Ku Marilonga eoto podoga, tua ngere sua, maku ngere watu, te iwale, veru iwanggengu, aebere iwasele. Saya Marilonga tidak bisa ditebas pedang, keras seperti baja, kuat seperti batu, sentuh tidak rasa, gertak tidak goyah, tidak terseret arus deras. Demikian ungkapan terkenal Marilonga, sang pahlawan yang gugur di medan perang. Kini nama Marilonga diabadikan dalam nama sebuah stadion di kota Ende. Selain itu, terdapat pula patung Marilonga di tengah kota tempat Soekarno pernah dibuang itu. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Marilonga dijadikan pahlawan nasional. Kita berharap usulan ini dikabulkan, sehingga cerita heroisme pahlawan lokal dapat menggema sampai ke penjuru negeri. Namun entah bergelar pahlawan lokal ataupun pahlawan nasional, Marilonga atau Podoga tetaplah seorang pahlawan yang patut dikenal. Mari kita mewarisi patriotisme Marilonga mulai dari keluarga dan dari tempat di mana kita berkarya. Kita teladani kepahlawanannya, memegang tekad sekeras baja, dan menjalani hidup pantang menyerah untuk membangun Indonesia menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Indonesia maju, NTT sejahtera selalu. Merdeka!